Oke, terima kasih Kak Jami. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk pembelajaran sosiologi. Saya ucapkan terima kasih untuk Kak Jami selaku host yang tadi telah membantu pembukaan sosiologi. Untuk materi kali ini langsung saja yaitu pembahasan tentang ya. Sudah disiapkan alat tulisnya ya. Karena waktunya juga singkat jadi Ibu akan mulai aja. Kali ini pembahasan dari pembelajaran sosiologi yaitu tentang masyarakat multikultural. Oke. Nah, kalian bisa sambil mencatat yang tercantum di layar monitor. Ini dicatat ya, Bu? Ya, silakan. Rizky, ayo dicatat, semangat belajar. Ya, oke. Belum, Bu. Ya, sebentar. Ya, sebentar ya, kepencet.
Baik, di sini Ibu bacakan ya. Ada uraian materi, pengelompokan masyarakat secara horizontal maupun secara vertikal. Di dalam menggunakan kriteria atau patokan yang berdiri sendiri tetapi bersifat kumulatif, sehingga beberapa orang memiliki kesamaan dalam hal tertentu. Beberapa orang berada pada kelompok sosial yang sama, memiliki status sosial berbeda di masyarakat. Keadaan ini menghasilkan interseksi dan konsolidasi dalam bermasyarakat. Yang slide kedua sudah? Belum. Ya, silakan masih bisa ditunggu ya. Untuk lihatkan. Udah, Bu. Oke, sudah yang slide kedua. Sekarang lanjut ke slide berikutnya. Yaitu pengertian interseksi. Menurut Surjono Sukanto, interseksi yaitu suatu golongan etnis dalam suatu masyarakat yang majemuk. Misalnya etnis Sunda, Jawa, Bugis, Batak, Minang, dan lain-lain.
Udah, Bu. Ya. Selanjutnya. Belum. Oh, belum. Silakan. Udah, Bu. Bu, udah. Slide keempat yaitu tentang konsolidasi. Di sini ada tentang pengertian konsolidasi, yaitu suatu proses penguatan atau peneguhan keanggotaan individu atau beberapa kelompok yang berbeda dalam suatu kelompok sosial. Ya, di sini juga ada aktivitas mandiri. Di sini ada tugas juga yang harus kalian kerjakan, yaitu sebutkan ciri-ciri dari konsekuensi yang ditimbulkan oleh masyarakat multikultural. Misal, ciri-ciri dan beri contoh pada masyarakat. Kalian bisa memberikan ciri-ciri dari tadi pengertian interseksi dan konsolidasi ya. Tadi kan pengertian interseksi sendiri kan dari etnis Sunda contohnya ya, atau Batak. Misalkan kalian mau menggunakan dari suku etnisnya Jawa, ciri-cirinya seperti apa, masyarakat multikulturalnya dari adat Jawa itu, dari masyarakat dari adat Jawa itu ciri-cirinya seperti apa, dan beri contoh yang terjadi pada masyarakat dari suku Jawa itu seperti apa. Ya, bisa dari segi interseksinya atau dari segi konsolidasinya. Bisa dipahami dari sini tugas yang Kak Endang berikan? Belum paham, Bu. Nah, ini gini ya. Ya, Kak Endang jelaskan lagi. Sebutkan ciri-ciri dari konsekuensi yang ditimbulkan oleh masyarakat multikultural. Misalnya, dari ciri-ciri. Nah, tadi kan kalian sudah mencatat tentang interseksi ya. Misalnya etnis Sunda, ciri-cirinya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa, dan berikan contoh yang terjadi pada masyarakat. Misalkan, dari suku Betawi. Nah, suku Betawi itu ciri-cirinya dari segi agama atau dari segi suku, dari segi ras, dari adat istiadat itu ciri-cirinya seperti apa. Lalu kalian berikan contohnya yang terjadi pada masyarakat di zaman sekarang. Dari suku Betawi itu, misalkan contohnya suku Betawi terkenal dengan ada alat musiknya atau dengan senjata-senjata ciri khas Betawi yang seperti apa. Kalian beri contoh itu juga tidak apa-apa. Atau ada ciri makanan ciri khas dari suku Betawi seperti apa. Ibu, maaf aku mau tanya. Ya.
Kan kita kan suruh harus cari ciri-cirinya gitu, kita harus berapa kan Nah, kayak Ibu minta misal kalian buat dari satu suku bangsa aja, ya. oh iya udah. Ya, Iya, Bu. kalian buat satu suku bangsa aja karena waktunya kan singkat. Kalian bisa ambil satu suku bangsa aja, lalu ditulis di kertas, nanti kalian bacakan ya. Ciri-cirinya dari salah satu suku itu apa dan berikan contohnya yang kalian lihat di masyarakat. Dari suku Betawi apa, atau misalkan dari suku Bugis apa, ciri khasnya atau contoh yang mereka sendiri itu apa gitu, dari adat istiadat, dari rasnya, atau dari agamanya, atau dari senjata daerahnya ya. Bisa dipahami? Bisa, Nah, oke. Mulai dari sekarang ya, kita mengerjakan ya. Ibu kasih waktu sampai jam 12 kurang seperempat. Jadi jam 12 kita sudah tutup. Selamat mengerjakan semuanya. Ibu, kalau misalnya dari nilai budaya nggak apa-apa kan, Bu? Boleh, boleh. Ya, kasih. Kalian ambil satu suku bangsa aja ya. Satu aja kan, Bu, cirinya ya? Ya, satu suku bangsa pun itu luas. Ada ciri-cirinya, ada budayanya atau adatnya seperti apa, dari satu suku bangsa itu udah luas pengertiannya. Iya, Bu. Nggak ada suaranya sih. Ini siap, baru masuk ya, baru bergabung ya? Maya Eka ya, tadi baru masuk ya? Halo Maya Eka. Nanti kepencet jadi keluar.
Maya Eka bisa nanti ini ya, bisa langsung bicara saja, tidak dicatat di buku, nggak apa-apa Maya Eka. Udah, Kak. Udah, Bu. Ya, yang sudah silakan dibacakan. Siapa yang sudah silakan boleh dibacakan. Saya, Bu. Ya. Ciri-ciri suku Minang Kabau. Terus? Merantau, menganut sistem material. Orang Minang dilarang menikah dengan sesuku. Rumah adat Minang. Terus makanannya rendang, gulai paku, dendeng balado. Mayoritasnya 95% Islam. Ya, Bu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang lain? Nah, seperti itu, bagus, keren. Aku Bu Silva. Ya, silakan. Suku Betawi merupakan suku bangsa yang mendiami wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Suku ini dikenal sebagai hasil perkawinan dari berbagai bangsa dan etnis. Ciri khas suku Betawi adalah kesenian gambang kromong yang memadukan budaya Tionghoa, Arab, Melayu, Portugis, dan Belanda. Selain itu juga ada tarian-tarian yakni topeng Betawi. Suku Betawi juga punya seni pertunjukan menarik yaitu lenong yang di dalamnya dibumbui pantun serta lelucon. Dah, Bu. Oke, terima kasih. Itu sangat bagus sekali itu suku Betawi. Jadi lebih diperluas lagi ya. Ada lagi yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa? Nanda ya? Chelsea, Bu. Oh, Selsi. Mana, ayo? Silakan dibacakan. Suku Bugis.
Suku Bugis, penggunaan baju adatnya baju bodo. Jumlah populasi suku Bugis 2,7%. Suku Bugis dikenal sebagai suku bangsa yang suka merantau. Suku Bugis memiliki karakter keras serta menjunjung tinggi kehormatan. Suku Bugis juga merupakan suku yang mampu menjadikan agama Islam sebagai bagian integral dan penting dalam adat istiadat dan budaya. Makanan ciri khas suku Bugis yaitu begalu, ikan, soto Makassar, burasa, es pisang hijau. Rumah adat, sauraja, saupiti, dan bola. Bahasa kehidupan sehari-hari, bahasa Ugi atau Bugi. Seni kerajinan, menenun kain sutra atau lipa, sabe. Udah, Bu. Ya. Yang lain juga masih belum on kamera, silakan dibuka ya, biar Ibu juga tahu wajahnya dan sambil membacakan jadi kelihatan. Ada lagi yang lain? Nanda, Bu. Ya, silakan Nanda. Suku Bali Yang aktif kameranya ya, dibuka dulu. Suku Bali adalah suku mayoritas yang mendiami Pulau Bali. Selain di Bali, suku ini juga tinggal di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Lampung, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat. Suku Bali ini umumnya menganut agama Hindu dan memiliki ciri khas mahir dalam memproduksi kesenian. Mulai dari seni tari, seni lukis, sehingga seni ukiran dapat dilakoni suku Bali. Ciri khas lainnya dari suku Bali adalah adanya sistem kekeluargaan yang diatur menurut garis keturunan yang disebut wangsa atau kasta. Kasta ini terbagi menjadi Brahmana, Kastrita, Wetya, dan Jaba. Oke. Terima kasih Nanda. Ayo yang lain, Nur Afni. Sudah belum, Neng? Saya, Bu. Ya, silakan Nur Haja. Bentar, Bu. Suku Sunda adalah kelompok etnis yang berasal dari bagian barat Pulau Jawa. Dengan istilah Tatar Pasundan yang mencakup wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat dan Banten. Populasi suku Sunda di wilayah Jakarta, Lampung, dan wilayah Barat Jawa Tengah. Orang Sunda tersebar di berbagai wilayah Indonesia dengan provinsi Banten, Jawa Barat, dan sebagai wilayah utamanya. Jumlah populasi 45.000. Bahasa Bali mayoritas Islam, tapi ada sedikit yang beragama dan Kristen. Suku bangsa terkait Betawi, suku Jawa, suku Bali, dan penutur bahasa Austronesia. Oke. Terima kasih Nur Haja. Ada lagi yang lain? Ayo, ini sudah mulai luas pembahasannya tuh. Sudah banyak tentang kasta, agama, makanan daerah masing-masing. Ayo yang lain, Yudhistira. Suku Dayak Silakan. Suku Dayak adalah suku bangsa atau kelompok etnik yang mendalami pedalaman suku Pulau Kalimantan. Kata Dayak serumpun dengan misalnya kata raya dalam nama Toraya yang berarti orang atas orang hulu. Udah, Bu? Ya. Yang lain. Dwi Anggraini, ayo. Tadi saya sama kayak Chelsea, Bu. Suku Bugis. Ya. Ayo yang lain. Nggak apa-apa. Suaranya agak kecil-kecil ya. Sinyalnya. Ayo yang lain. Ibu Novita, Bu. Ya silakan Novita. Tapi ini tadi Novita ngelengkapin aja ya, Bu, ngelengkapin yang Bugis tadi. Yang lain juga biar dengar juga.
kebudayaan suku Bugis menganggap Lontara sebagai sumber tertulis yang berkaitan dengan sejarah, budaya, dan kehidupan sosial masyarakatnya. Orang Bugis menggunakan Lontara sebagai alat untuk menyampaikan cara berpikir dan pengalaman masa lalu masyarakatnya. Lontara dijadikan sebagai simbol budaya suku Bugis yang diwariskan dari masyarakat terdahulu ke masyarakat masa berikutnya. Terus, tari tradisional, sebuah tarian yang dilakukan oleh masyarakat Bugis Makassar memiliki makna tersendiri. Para penari tradisional Bugis Makassar memakai baju bodoh, topi atau sarung yang berbagai macam corak dan warnanya. Ada corak lamba, corak cambi, corak satulu, dan corak bunga barang. Pakaian tersebut tetap dilengkapi dengan perhiasan seperti pontok, gelang tangan, dan rantai kalung, bangkara, anting-anting, kutu-kutu atau mahkota, talepe, ikat pinggang, pinang goyang atau kembang goyang, pasapu, dan dengan irukan dan kipas atau kipas. Senjata tradisional, salah satu senjata tradisional yang dikenal adalah badik. Oleh masyarakat Bugis lebih mengenal senjata ini dengan sebutan kawali. Selain sebagai senjata, kawali juga menjadi perlambang status pemiliknya. Lagu daerah tradisional yaitu seperti Angin Mamiri dari Makassar, Pitujui Tongana atau Tusarua Takalupa. Dan juga budaya tabe yaitu sifat santun dan hormat. Tabe adalah meminta permisi untuk lewat di depan orang. Tabe menurut orang Bugis merupakan nilai budaya yang sudah menjadi sebuah karakter yang syarat dengan muatan pendidikan yang memiliki makna anjuran untuk berbuat baik, bertata krama melalui ucapan maupun gerakan tubuh. Budaya tabe dalam masyarakat Bugis didikan keluarga akan mencetak generasi yang bersopan santun dan saling menghargai. Udah, Bu. Ya. Ayo, yang lain tuh sudah bagus tuh, pembahasannya lebih luas lagi dia. Ya, silakan. Di sini kalian kalau ada yang belum paham dari penjelasan temannya, kalian boleh menambahkan atau bertanya sama temannya yang memberikan penjelasan, tidak apa-apa. Ya, kita di sini bebas sama-sama belajar ya. Ayo yang lain silakan. Saya Bu Janalifah. Ya. Kebudayaan Sunda termasuk salah satu kebudayaan tertua di Nusantara. Ciri khas suku Sunda mengganti huruf F menjadi P. Logat bicara khas, berbicara dengan lemah lembut, memiliki aksara Sunda, sering menambah kata teh dan mah, menjunjung tinggi adat istiadat. Udah, Bu. Ya, terima kasih Jihan. Ada lagi? Lutfiah, Bu. Ya, silakan. Lutfiah. Suku Dayak. Orang Dayak adalah penduduk asli Pulau Kalimantan. Dayak adalah istilah umum untuk lebih dari 200 kelompok etnis suku yang tinggal utama di sungai pegunungan. Masing-masing suku memiliki dialek, kebiasaan, adat, wilayah, dan budayanya sendiri. Bahasa Dayak dikategorikan sebagai bagian dari bahasa Austronesia di Asia. Terus orang Dayak awalnya memiliki keyakinan tradisional yaitu keharingan. Senjata tradisional Dayak adalah mandau. Gawai Dayak adalah festival tahunan yang dirayakan oleh suku Dayak di Kalimantan Barat. Udah sama. Ya. Terima kasih Lutfiah. Yang lain, next selanjutnya. Saya Bu Desi, Bu. Ya, silakan Desi. Suku Jawa adalah salah satu suku terbesar yang ada di Indonesia daripada suku-suku yang lain. Makanan ciri khas suku Jawa yaitu gudeg, tahu petis, dan nasi liwet. Budaya khas suku Jawa bangsa yaitu pertunjukan wayang kulit semacam boneka tangan. Ya. Ya, ada lagi? Umi, Bu. Ya, silakan Umi. Suku Bali adalah suku Bali mayoritas ya. di Pulau Terus? Bali. Selain di Bali, suku ini juga tinggal di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Lampung, Bengkulu, dan Nusa Tenggara Barat akibat program transmigrasi.
Suku Bali umumnya menganut agama Hindu dan memiliki ciri khas mahir dalam memproduksi kesenian, mulai dari seni tari, seni lukis, hingga seni ukiran dapat dilakoni suku Bali. Ciri khas lainnya dari suku Bali adalah adanya sistem kekeluargaan yang diatur menurut garis keturunan yang disebut wangsa atau kasta. Kasta ini terbagi menjadi Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Jaba. Oke. Ayo, yang lain yang belum, silakan. Karena Saya, Bu. Ya, silakan. Waktunya juga sebentar lagi kita akan selesai. Ya. Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Indramayu, Kabupaten atau Kota Serang, Cilegon pada tahun 2010 setidaknya 40,22% penduduk Indonesia merupakan etnis Jawa. Ciri khas suku Jawa ialah penggunaan bahasa Jawa, cara bicara yang halus, serta sopan santun atau unggah-ungguh yang kental dalam bersikap. Bahasa Jawa dibagi menjadi 4, bahasa Jawa Ngoko Lugu atau Wantah, bahasa Ngoko Alus atau Andap, bahasa Kromo Lugu atau Madya, bahasa Kromo Alus atau Inggil. Bu, Nur Apni, Bu. Silakan, Nur Apni. Suku Sunda merupakan salah satu suku mayoritas di Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Suku Sunda merupakan salah satu suku mayoritas penduduk Indonesia atau terbesar kedua setelah suku Jawa. Suku ini berasal dari Jawa Barat, memiliki sejumlah ciri khas, yaitu kesenian hingga rumah adat. Sudah? Suku Sunda mempunyai alat musik khas yang terbuat dari bambu. Alat musik itu adalah angklung. Angklung merupakan salah satu alat musik tradisional yang terkenal hingga ke mancanegara. Udah, Bu. Ya, terima kasih. Maya Eka sudah bisa, Maya Eka? Ya, Bu. Suku Minangkabau atau bisa disebut dengan suku Minang merupakan salah satu suku bangsa Indonesia yang mendalami wilayah Sumatera Barat. Bagi masyarakat Indonesia, ikon suku Minang yang populer adalah jam gandang, rumah gandang, atau masakan Minang yang lebih biasa disebut sebagai masakan Padang. Ciri khas suku Minang adalah merantau. Ya. Orang Minang dilarang menikah dengan sesuku, ruangan di rumah Minang, rumah gandang. Sudah? Ini yang laki-lakinya belum ini nih, belum semuanya membacakan. Faris, Syuhada, Deni. Dari tadi soalnya perempuan semua yang bacakan. Baik, Bu, saya, Bu. Ya, silakan. Suku Baduy merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu, mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy dalam. Secara etnis, Baduy termasuk dalam suku Sunda. Mereka dianggap sebagai suku Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Masyarakat Baduy menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka. Sejak 2007 untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Sabah Budaya Baduy yang bermakna silaturahmi kebudayaan Baduy. Baik, Bu, udah, Bu. Ya, terima kasih. Ayo yang lain lagi. Kembali.
Yang lain? Baik, mungkin karena waktu juga sudah menunjukkan hampir mau jam 12. Yang hari ini belum memberikan penjelasan dari tugas mandiri yang Kak Endang perintahkan, kalian harap mengirimkan tugasnya hari ini via Japri ya, lewat WA, di foto kegiatan yang kalian sedang kerjakan. Nah, satu lagi yang mau Kak Endang tanyakan, di antara tadi suku yang kalian sebutkan, berarti di wilayah Indonesia, suku mana yang paling luas? Jawa. Jawa. Jawa sama Sunda, Bu, mendominasi, Bu. Ya, Jawa ya yang paling luas ya. Nah, kalian juga harus ingat arti dari multikultural itu apa? Coba ada yang tahu arti dari multikultural? Multikultural itu artinya berbagai macam kultur, budaya, atau etnis, atau bangsa ya. Itu arti dari multikultural. Makanya tadi ada penjelasan tentang konsolidasi dan interseksi. Mungkin hari ini pembahasan tentang sosiologi bisa dipahamkan sampai di sini? Bisa. Kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Kak. Ya. Mau nanya Kak. Ya, itu silakan. yang kalau yang udah ngejawab, nggak perlu ngirim tugas saja apa? Tidak usah karena Kak Endang sudah mencatat nama dari adik-adik yang selalu mengerjakan tugas atau baik yang mengikuti Zoom, yang aktif dalam kegiatan Zoom pun pasti Kak Endang akan ingat nama-namanya dan akan Kak Endang catat sebagai nilai tambahan dari pembelajaran sosiologi kalian, karena itu masuknya nanti ke penilaian. Ada lagi yang ini ditanyakan? Kak, aku mau tanya. Tadi kan yang tadi dibacain tadi itu di foto ya, dikirim. Yang tadi dibacakan, kalian sudah bacakan dan teman-teman pun sudah menyimak, jadi kalian tidak usah foto ke Kak Endang. Iya. Ya, yang tadi dibacakan nggak usah difotokan lagi, nggak usah dikirim lagi, karena kalian sudah bacakan di Zoom ini ya. Iya. Ya. Ya, bagi Kak. yang belum aja, yang belum memberikan penjelasan, ini ada beberapa orang di sini yang belum memberikan penjelasan, silakan boleh dikirimkan nanti via WA. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Apakah penjelasan dari sosiologi setiap kali melalui Zoom ini kalian bisa memahami pembelajaran sosiologi enggak yang dari Kak Endang berikan? Bisa. Bisa ya? Benar ya? Bisa ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya. Ya, Kak. Baik, itu aja. Terima kasih kalau memang tidak ada yang ditanyakan. Tapi kalau memang ada yang ditanyakan atau yang kurang dipahami, silakan kalian bisa ngirim pesan ke Kak Endang ya. Japri saja. Atau misalkan ada yang tidak mencatat, Kak, saya nggak mencatat materi yang tadi siang di-share. Boleh minta filenya, nanti Kak Endang akan kirim ya. Dari yang sebelum-sebelumnya yang sempat hilang atau apa, silakan WA aja, nanti dikasih filenya dari bentuk dokumennya. Jadi kalian bisa lihat dari HP kalian. Baik, itu saja. Kak Endang tutup. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Kak Endang kembalikan kepada host. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tunggu aja. Tidur bilangnya.
Sudah siang tuh. Ditanya aja keperluannya apa. Kalau misalnya di luar dari kita itu berarti bukan kita ya. Oke, sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya ya, sehat selalu, aktif selalu ya, karena keaktifan kalian itu akan mendorong kalian nanti ke step berikutnya ya, untuk mengikuti ujian dan kelulusan kalian nanti. Stay healthy semuanya, sehat selalu, tetap menjaga protokol kesehatan ya. See you, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Miss.